الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلوا صلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Alhamdulillah, berpuji bagi Allah yang bersama pada kita karena dengan karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Pada pagi ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita menjalankan salat subuh jemaah, dan dengan demikian insyaallah kita akan mengambil bukit kita bersama-sama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan juga para tabi'in sehingga dengan wasilah beliau kita dapat merasakan indahnya nikmat memeluk agama Allah ini, dan insyaallah diberikan keistiqomahan dalam rangka menjalankan syariat-syariat dan juga dalam rangka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih hijau. Baiklah, untuk keberkahan alim kita pada hari ini sama-sama sekarang nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan, rahmat bagi kita semuanya. Selamat di dunia, selamat dalam barzah, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun jamaah salat subuh Masjid Jami' Syafatul Marwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita persembahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dibangkitkan kembali dari tidurnya bagi yang tidur. Kalau yang begadang berarti enggak tidur. Alhamdulillah, Allah Maha Pengasih dan Penyayangnya. Allah yang terus-menerus mengurus makhluknya, sehingga kita pada kesempatan pagi ini ya bangun dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Panjang umur, alhamdulillah. Ya, panjang umur, sehat, masih dalam keimanan,
dalam keislaman, masih memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah terus kita sampaikan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak para jamaah sekalian untuk membaca suratul Fatihah agar pengajian pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terjemahannya Bapak Ibu sekalian dengarkan baik-baik. Dengan nama Allah penuh kasih, penuh sayang, puji bagimu penguasa semesta alam, maha pengasih dan maha penyayang, Raja di hari keputusan, cuma padamu kami sembah menghadap, cuma padamu kami palingkan harap. Bimbinglah kami ke lebuh lempang, menjejaki mereka yang kau beri hati, bukan yang kau dera dengan kemurkaan, bukan pula yang hilang jalan. Amin. Itulah terjemahan daripada suratul Fatihah. Kalau dinyanyikan dengan syahdu kita bisa nangis. Ya, Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, selanjutnya kita sampaikan salat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak-bapak, saya ajak baca salat, mau ya? Harus mau, kalau nggak mau bukan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه sallu alaih. Jemaah yang berbahagia, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Kemarin kita membahas tentang cabang iman yang nomor 8, yaitu al-imanu bi annal khalaiqa yusaquna jami'an ba'dal ba'thi wan nusyur ilal ardil mahsyar. Jadi yang ke-8 itu kita beriman bahwa sesungguhnya para makhluk itu nanti akan digiring semuanya, dibangkitkan setelah bangkit dari kuburan, dari mana saja dibangkitkan, ya, menuju kepada bumi mahsyar. Nah, sekarang kita masuk kepada bahwa manusia itu, terutama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dibagi beberapa golongan. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in. Jadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi 7 golongan. Yang pertama as-siddiqun, para siddiqun, orang-orang yang benar. Wal alimun, yang kedua adalah para ulama, ahli ilmu. Wal budala, al budala wali abdal. Kemudian yang keempat wasyuhada, orang-orang yang syahid. Yang kelima wal hujjaj, para haji. Yang keenam wal muti'un, orang-orang yang taat. Dan yang ketujuh wal asun, orang-orang yang bermaksiat. 7 golongan ini di mana kita berada, ya. Mari kita simak baik-baik keberadaan kita di golongan yang mana. Kita perhatikan baik-baik. Fasadiquna yamurruna 'ala sirat kal barqi al khatif. Adapun siddiqun itu nanti berjalan di atas sirat bagaikan kilat yang menyambar cepat sekali. Nah, para siddiqun, orang-orang yang benar itu seperti apa kan? Di dalam keterangan yang lain, ya, as-siddiqun itu adalah para nabi. Ulaika humus siddiqun, ya, para nabi, para syuhada, para sholihin, itu termasuk orang-orang siddiqun, orang-orang yang membenarkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarangnya, membenarkan, tidak durhaka terhadap perintah, juga tidak melanggar terhadap larangan. Apakah kita termasuk? Kalau kita hari ini jadi malaikat, ya, jadi orang yang baik, jadi orang yang benar, moga-moga termasuk. Tapi kita kadang-kadang begitu keluar dari masjid jadi setan lagi, kan gitu ya. Makanya fadilah, keutamaan daripada kita mengikuti majelis ilmu, salah satunya bagaimana bisa kita memelihara, menjaga agar kita bisa menjadi orang yang baik,
dan benar. Baik belum tentu benar, merasa baik nggak bener, kan gitu. Kemudian wal alimun, para ulama karih al-asif, para ulama berjalan laksana angin bertiup, spoi-spoi. Wal budala, ya, kemudian para wali abdal qatair fi sa'atin yasiratin, jadi bagaikan burung dalam waktu singkat, ya. Burungnya bukan sembarang burung. Kalau di dunia burung yang terkenal begitu cepatnya dari atas sampai ke dasar laut ngambil ikan, burung apa, Bu? Burung elang. Kalau ngelihat di layar TV, burung elang ketika mencari mangsanya di laut begitu cepatnya dari atas sampai ke bawah bisa kena, dapat gitu. Subhanallah, maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid, ya, bagaimana? Kal farusis sabiq, ya, yamurruna fi nisfi nahar. Jadi orang-orang yang mati syahid itu berjalan laksana kuda balap. Wah, kuda balap cepat sekali. Mereka berjalan setengah hari. Nah, setengah hari baru nyampe. Kemudian wal hujjaj, para haji, yamurruna fi yamin kamil, berjalan dalam waktu sehari penuh, seharian perjalanan menuju ke tempat yang dituju. Mana nanti yang dituju? Wal muti'un, orang-orang yang taat, fi syahrin, berjalannya dalam waktu sebulan. Ya, sebulan. Kira-kira kalau kita di dunia jalan sebulan dari mana sampai kemana? Jamaah Masjid Safatul Marwah belum pernah ada yang nyoba jalan kaki. Jangankan sebulan, ya, 2 jam saja kita jalan kaki, kayaknya jarang ya. Kita jalan rata-rata hitungannya menit. Ke Malabar jalan kaki paling 15 menit. Ya, Pak Hamdani udah nggak ada ya. Pak Hamdani jalan terus ke Malabar 15 menit bolak-balik, setengah jam. Ini sebulan. Kemudian wal asun, orang-orang yang maksiat, yad'una aqdamahum 'ala sirat, menapakkan telapak kakinya di atas sirat, ya. Auzarahum, sementara dosa-dosa mereka, ala duhurihim, dipanggul, ya, di punggungnya. Ini bahasa, ya. Jadi dosa itu akan memberatkan jasad nanti di akhirat, seperti orang memanggul barang yang begitu berat. Faya'buruna, kemudian mereka fataqsiduna rujahannam, ya, nyebrang jembatan, ya, kemudian api neraka jahanam hendak membakar tubuhnya. Ihraqahum fatara, api neraka melihat, ya, nurul iman, cahaya iman yang terpancar fi qulubihim, di dalam hati mereka orang itu. Fataqulu juzya mu'minu, kemudian
api neraka berkata, jalanlah terus, gitu kan? Jalanlah terus, wahai orang mukmin, fa inna nuraka atfa'a lahabi, karena cahaya imanmu dapat memusnahkan api neraka. Ya, kama afadahu Muhammadul Hamdaniyu. Jadi api neraka yang menjilat-jilat, ya. Nah, keterangan ini seperti yang disampaikan oleh Muhammad Al-Hamdaniyu. Muhammad Al-Hamdani, Pak Hamdani Cemara udah pulang ke rumah. Di sini dipanggil Muhammad Al-Hamdaniyu, ya. Faqalun nazim, kemudian perkataan nazim. Siapa nazim? Diingatkan oleh nazim, kita diingatkan. Beliau adalah Syekh Zainuddin, bicara wal qadari, yang namanya wal qadari, kalimat atau kata al qadari bi fathid dali, dibaca fathah huruf dalnya, wal qadari. Wa qaluhu tahsyamu, dan perkataan tahsyamu berasal dari bab ta'iba ya yat'abu, min babi ta'iba yat'abu tahjadu wa tastahi, yakni merasa malu dan malu diperlihatkan kejelekannya. Minal iktisahi indal arad alal malikil jabbar, ketika diperiksa oleh sang maharaja yang maha pemaksa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa makna qalihi fihil khalaiqu tahsyamu, adapun makna perkataan nazim beliau adalah Syekh Zainuddin bin Ali, fihil khalaiqu tahsyamu, maksudnya adalah, ya, ay kullu ahadin yashtaghilu bihali fil mahsyar, masing-masing orang sibuk dengan keadaannya di padang mahsyar. Nggak ada orang nganggur di padang mahsyar, orang sibuk, ya. Wa yashtabikun nasu kal jaradil muntashiri, dan manusia bercampur aduk laksana kal jarodi, belalang yang bertebaran di bumi, ya. Wa yabsurul a'imma'u, saudara terdekat, ahimma'u ba'duhum ba'da, saling melihat satu sama lain, wa yata'arafuna, mereka saling kenal, wala yatakallamuna, tapi mereka tidak saling berbicara, wahum hufatun ghuratun musyatun, mereka semua dalam keadaan telanjang kakinya, telanjang badannya, berjalan kaki. Itu keadaan di alam mahsyar seperti itu. Jamaah yang berbahagia, jangan cerita di alam mahsyar, di alam dunia saja kita sudah seperti ini, ya. Mereka saudara dekat sudah seperti orang lain, orang lain jadi saudara, betul? Betul ya Bu ya? Di dunia begitu, sudah ditampakkan saudara jadi orang lain jadi saudara. Mereka saling mengenal, tahu itu uaknya, tahu itu bibinya, ya. Tapi cuek, di dunia sudah dipertunjukkan. Jangankan di tempat umum, di masjid tempat ibadah, antara jamaah yang satu dengan yang lain saling kenal, tapi cuek, nggak pada tegur sapa, ya. Saya merasakan itu. Datang nih, ada Pak Sri di samping saya, sholat, masing-masing sholat. Pas
padahal belum ketemuan. Habis sholat ya wiridan, nggak nemuin dulu. Padahal di masjid itu tempat untuk silaturahmi, saling menyapa, saling tegur sapa. Nah ini dengan adanya pengajian seperti ini kita diingatkan, kita ditegur agar kita jangan saling cuek, karena khawatir kalau nanti di akhirat kita sibuk dengan dirinya masing-masing gitu, tidak mendapatkan syafaat daripada amal perbuatan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nasu hufatan ghuratan ghurlan. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki alias nyeker, ya, tidak berpakaian, ya, kemudian tidak dikhitan. Qad aljamahumul araku, sungguh mereka dipasangkan wa balaghu syuhumal adzan, dipasangkan tonggak kayu hingga mencapai kuping telinga mereka. Tuh Pak, pemahamannya gimana tuh? Jadi nanti ketika dibangkitkan keadaannya tidak beralas kaki, ya. Di dunia saja ketika kita tidak beralas kaki, dalam kondisi matahari sedang terik, ya, bayangkan kondisi matahari sedang terik jam 12-an, kita nggak pakai alas kaki, jalan di aspal, bagaimana? Kelepek, ya, air bar ya. Kita nggak pakai alas kaki, jalan di atas aspal jam 12, kelepek. Masya Allah, bayangan kita nggak pakai alas kaki, nggak pakaian, ya, nggak dihitan. Sungguh mereka dipasangkan tonggak kayu hingga sampai kuping telinga mereka. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, tetapi ceritanya seperti itu. Famakna, nah kita pahami maknanya. Hufatan itu apa? Ay ghaira labisina an-ni'ala. Yang namanya hufatan itu tidak memakai sendal. Tidak ada sendal, karena di sana nggak ada yang jual sendal. Wa makna ghuratan, makna uratan tanpa penutup. Ay ghaira masturin, tanpa penutup. Wa makna ghurlan, makna daripada ghurlan ay ghaira mahtunin, yakni tidak khitan. Apa itu khitan? Tidak sunat. Itu ya. Qala an-Nazim. Nah, ini enak banget ini. Nah, apa namanya? Perkataan Nazim yaitu Syekh Zainuddin bin Ali. Wa bi anna ma raja'a muslimin li jinanihi wa bi anna ma raja'a kafirin li jahannamu wa bi anna ma raja'a muslimin li jinanihi wa bi anna ma raja'a kafirin li jahannamu. Nah, ini buat nyanyian atau nagom, ibu-ibu, bapak-bapak, dibaca nih untuk hiburan seorang muslim mukmin. Hiburannya ini, wa bi anna ma raja'a muslimin li jinanihi wa bi anna ma raja'a kafirin li jahannamu wa bi anna marji'a, sesungguhnya kembalinya orang muslim li jinanihi, baliknya ke surga. Wa bi anna marji'a kafirin,
Kalau orang-orang kafir ya kembalinya di jahannamu, ke neraka jahanam. Tuh, secara global kalau orang Islam, orang yang memeluk agama Islam, dia pulangnya nanti ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang yang kafir pulangnya ke neraka. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Masih ada waktu 15 menit. Aywa syu'batun tasi'atu. Cabang iman yang ke-9 adalah al-imanu bi annal jinan. Iman bahwasanya surga itu adalah tempat yang kekal, darul khulud. Buat siapa? Li muslimin, bagi orang muslim. Wa huwa man mata. Orang muslim itu orang yang mati alal Islam, dalam memeluk agama Islam. Wa in taqaddama minhu kufrun, sungguh pun sebelumnya mereka kafir. Nah, jadi cabang iman yang ke-9 mengimani bahwa surga itu tempatnya orang muslim. Orang muslim itu orang yang mati dalam memeluk agama Islam, walaupun sebelumnya mereka kafir. Paham? Nah, itu tempatnya. Wa dakhala fil muslimil usatu, termasuk orang muslim adalah orang muslim yang durhaka. Nah, orang muslim yang durhaka, lagi seneng, lagi gembira, dia taat, rajin ibadah. Ya, begitu lagi sengsara, lagi susah, dia buru-buru sholat. Ya, wudhu juga nggak kenal. Atau dibalik, lagi seneng lupa, lagi susah taat. Bisa dibalik kan? Kita tergantung karakter kita. Ketika kita lagi kesusahan, dekat sama Allah apa enggak? Tapi umumnya kalau lagi benghar, banyak duit, ya kita jalan-jalan, ya lupa ya sama Allah ya, refreshing bahasanya kan. Tapi kalau lagi susah, baru rajin. Astagfirullahaladzim, dosa apa aku? Gitu ya, dikasih susah. Tapi ada juga orang yang memiliki karakter ketika susah jauh sama Tuhan, ya, ketika senang dekat sama Tuhan. Mana tuh mendingan yang mana? Yang susah dekat sama Allah, apa yang susah jauh sama Allah? Nah, itu yang bisa jawab kita masing-masing, ya. Nah, kalau buat saya perasaannya kalau lagi susah, deket banget sama Gusti Allah. Begitu lagi senang lupa, sholat juga dibelakangin, biasa tepat waktu, akhir waktu, kadang-kadang sampai kodok karena ketinggalan. Baik, wadakhala fil muslimil uswatu, jadi termasuk orang muslim orang yang durhaka. Famarji'uhum, mereka tempat kembalinya, wadaru khuludihimul jinan, ya, kembalinya dan tempat yang kekal untuk mereka adalah surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, walaupun seorang muslim yang durhaka, kadang benar, kadang salah, kadang taat, kadang durhaka, dia nanti tetap kekal di
surga. Nah, ini termasuk cabang iman. Kita harus meyakini itu. Makanya ketika kita beribadah, jangan berpikir beribadah kita ini diterima atau enggak, tetapi persembahkan ibadah kita yang terbaik. Mulai dari wudhu, biasanya kita wudhu nggak mikirin tuh air datangnya dari mana. Nah, mulai ketika mau wudhu, ya ucapkan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, bahwa meyakini segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air ini bisa untuk bersuci. Bayangkan kalau air ini nggak bisa untuk bersuci, ya kita bingung. Tayamum belum diajarin tayamum kan gitu. Masya Allah, kita ketika mau wudhu begitu menghadap air, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Udah hafal belum, Pak, Bu? Walaupun udah hafal ngomong belum gitu, ntar diajarin kan gitu. Jadi yang sudah hafal tambah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. 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 Alhamdulillah, hafal kan? Ya, maknanya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air ini bisa untuk suci, air ini suci, itu malah wudhu, ya. Jadi ketika buka keran, cuci tangan, itu yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'al ma'a tahura. Baru dah wudhu, kumur-kumur, bersih hidung, bersih muka sampai tertib. Selesai, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Berjalan, begitu masuk ke masjid, langkahkan kaki kanan dulu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu untukku rahmat kasih sayangmu. Masuk. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, baru usolli sunnatat tahiyatul masjid, salat sunat tahiyatul masjid, rakaataini, 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ya, setelah selesai yang kedua, usolli sunnatas syukril wudu atau sunnatal wudu, rakaataini lillahi ta'ala. Coba dimulai masuk masjid, menghormat masjid, sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Setelah itu sholat sunnah wudhu. Ya, sholat sunnah wudhu itu ada kisahnya. Ya, gara-gara rajin sholat sunnah wudhu, dia masuk surga karena wudhunya. Itu supaya mendapatkan keberkahan daripada wudhu itu sendiri. Nah, sampai di mana tuh? Hilang tuh. Bahkan selamanya. Nah, ini. Fala yakhluduna finnar. Mereka tidak kekal di dalam neraka. Jadi walaupun seorang muslim yang durhaka, ya, dicemplungin ke dalam neraka, tetapi tidak selamanya.
in dakhaluha bal la yadumu adzabuhum fiha muddah. Gitu. Bila mereka masuk ke sana, bahkan tidak selamanya mereka disiksa di dalam neraka. Karena apa? Li'annahum yamutuna ba'da dukhul bilahdhati ma ya'lamullah miqdaraha fala yahyuna hatta yakhruju minha. Karena sesungguhnya mereka itu mati dengan membawa iman dalam waktu yang singkat, yang hanya Allah yang tahu kadar keimanannya, sehingga mereka tidak hidup sampai mereka keluar dari neraka. Nah, maka pentingnya kita menjaga iman, ya, menjaga iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pokoknya iman di situ. Jadi ketika kita berucap, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, menyaksikan bahwa di hadapan kita ini semuanya ciptaan Allah, ya. Kita membenarkan panas dari Allah, hujan dari Allah, angin sepoi-sepoi dari Allah, semua berpulang kepada Allah. Kita membenarkannya. Makanya kalau hujan terus, Bapak Ibu jangan ngomong hujan terus, kapan panasnya? Nggak boleh. Lagi panas terus, kapan hujannya? Nah, kita padahal punya iman, mestinya begitu hujan, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujan ini. Moga-moga hujan ini membawa manfaat buat kita, menjadi obat buat kita, menjadi berkah buat kita. Panas, alhamdulillah, jemuran jadi cepat kering, alhamdulillah. Jadi ngejemur apa-apa cepat kering, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Angin kenceng, ada doanya kan? Ya. Jadi semua itu berpulang kepada Allah. Jangan mencela ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Bapak Ibu ketika punya anak dikasih cobaan, anaknya nggak sempurna, ya maaf, katakan ada bahasa anak itu idiot. Orang tuanya kadang-kadang, emaknya karena yang merasa melahirkan, dia mah terima lahir batin apapun keadaannya, tapi bapaknya kadang-kadang nggak terima, bapaknya cuek, padahal itu boleh perbuatan dia. Nah, mestinya tetap disyukuri, alhamdulillah. Terkadang kasih sayangnya Allah ketika sayang sama ibu bapaknya, anak itu tidak lama di dalam menjalani kehidupannya, biasanya begitu. Nah, kalau yang diuji, tahu nih kuat hambanya, ya suaminya kuat, istrinya kuat, oh dikasih ujian, anak seperti itu. Contoh seperti itu. Kadang-kadang kita banyakkan mengeluh. Ya, baik. Sebentar lagi. Wal muradu yamutuhum annahum yafquduna ihsasa. Jadi yang dimaksud Allah mematikan neraka, ya, mematikan neraka, alamil azab, la annahum yamutuna mautan haqiqiyan bi khurujir ruh. Jadi sesungguhnya mereka tidak merasakan pedihnya azab. Bukan berarti mereka mati dalam arti sesungguhnya, yaitu dengan keluarnya roh dari jasad. Jadi ketika orang muslim yang punya iman tapi durhaka, ya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, Allah itu saking sayangnya terhadap hambanya yang punya iman, itu nerakanya dimatikan, ya, hawa panasnya,
sehingga ketika disiksa tidak merasakan pedih. Makanya kita teringat dengan Abu Nawas dengan kalimatnya, Ilahi las tulil firdausi ahla ala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan abad. Terus terus fa innaka ghafirul dzambil azimi. Itu kan syairan daripada Abu Nawas. Ya Allah, aku masuk surga malu, ya, nggak pantas. Tapi aku masuk neraka nggak kuat. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Saya kepengin cita-citanya surga firdaus, tapi malu bukan ahlinya. Bangun juga siang, diperintah juga melanggar, gitu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi kami nggak kuat kalau masuk neraka jahannam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Fahabli, maka berikanlah kami, ya. Fahabli taubatan, berikanlah kami perasaan, ya, pengakuan untuk bisa bertobat. Maka orang bertobat juga mohon sama Allah agar kita bisa bertobat. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Ya Allah, berikanlah rizki supaya bisa bertobat sesungguhnya. Jadi ternyata tobat juga kudu diminta. Kita mohon sama Allah, ya Allah, berikanlah kami bisa bertobat sungguh-sungguh. Fabli taubatan waghfir dzunubi. Supaya kalau sudah tobat kita diampuni dosa-dosanya. Wahabli taubatan waghfir dzunubi. Setelah itu apa sih sairannya? Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun atas segala dosa yang besar sekalipun. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Nah, dalam kalimat tobatnya kan astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu kan, ya Allah, mohon ampun dari segala kesalahan dan kelupaan. Minal khataya, salah. Jadi ketika kita merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, segera beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Pikir seperti itu. Jemaah yang berbahagia, ini kalau belum sampai kepada titik, saya khawatir bisa ngisi lagi, tahu bulan kapan, tahu tahun kapan. Jadi supaya jamaah ini nggak setengah-setengah nih. Wal imanu bi anna jahannama wa huwa ismun li jumu'in niran. Orang beriman, ya, bahwasanya neraka jahanam, ya, wa huwa ismun, itu sebuah nama dari sejumlah neraka kumpul di namanya jahannam. Darul khuludi lil kafir. Jahanam itu rumah yang kekal bagi orang kafir. Wa huwa man mata. Siapa orang kafir itu? Man mata, yaitu orang yang mati alal kufri, dalam kekafiran. Wa in asya, sekalipun dia hidup, ya, tulul umri atau tula umrihi, umurnya panjang, 90 tahun, 100 tahun alal iman, ya,
tetapi tidak dalam keadaan beriman. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita umurnya panjang, ya 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, tapi bukan beriman, ya, nggak pernah punya iman. Naudzubillah min dzalik. Nah, wa dakhala fil kafir, termasuk orang kafir adalah man balagho, orang yang mencapai derajat fin nazari, pemikir. Itu orang yang kafir, itu orang yang mencapai derajat pemikir, falam yasil ilal khalqi, namun tidak menemukan yang benar bahwa hidup ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Orang kafir enggak mengakui itu, ya. Wa taqlidul wajiba, dan orang yang meninggalkan atau taklid yang wajib atasnya, wala yadkhulu fi atfalul musyrikin, tidak termasuk orang kafir adalah anak-anak kecil yang musyrik. Balhum fil jannah, bahkan mereka masuk surga menurut qaul sahih. Wala farqa fil muslimin, dan tiada perbedaan dalam masalah muslim wal kafir dan kafir, bainal insi, antara manusia, wal jinni dan jin. Jadi sama, manusia dan jin sama. Jin ada yang kafir, ada yang muslim. Manusia ada yang kafir, ada yang muslim. Wa qaulul nazim, dan perkataan nazim li jahannamu bidammil mim, dengan membaca dom, di jahannamu, huruf mimnya karena qafiyah, ilmu tentang bentuk akhir kalimat dibaca dalam bait syair harokat sukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai PR yang akan datang, wahbub ilahaka khaf al-ma'iqabih wali rahmatir jutawakkalan ya muslimu, dan cintailah Tuhanmu, takutlah pada azabnya yang pedih, dan kepada rahmatnya berharaplah, bertawakallah wahai orang Islam. Kalau kita makanya modalnya bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri dengan ucapan salam, saya ingin mengajak ibu-ibu aminkan doa saya. Doa insyaallah gak ada doa yang jelek, doa bagus. Contoh, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami, wasahih ajsadana, sehatkan badan kami, ya kan? Wa nawwir qulubana, terangkan hati kami, ya kan? Wasabbit imanana, kukuhkan, tetapkan keimanan kami, kan gitu. Wasabbit imanana wa ahsin a'malana, baguskanlah amal perbuatan kami, wa wasi' arzaqana, luaskanlah, limpah ruahkanlah rezeki untuk kami. Yang biasa cembetut sekarang murah senyum, yang biasa pelit sekarang barahan, kan gitu. Wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna, kepada kebaikan dekati, ada majelis ilmu dekat, jangan jauh. Wa ilash an syarri ab'idna, kepada kejelekan kita dijauhkan. Waqdi hawaijana, semua kebutuhan kami, hawaijana Allah penuhi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana
wassahih sadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana wa sahhil umurana wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana min du'a'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa faradna lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.